Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, maaf, saya melanjutkan di perjalanan bio ke mana kontak Umi lupa, sahabat. Nah, yang lain udah menunggu di sana. Umi akan perjalanan menuju ke kediamnya Bu siapa tadi ya? Bu Sumiati ya. Bu Sumiati, sahabat, untuk siapa sih, lupa namanya saya. Aduh, belum hafal karena Umi masih baru 2 kali sih. Bukan ke Mbak Dukun ya. Karena apa? Sebenarnya nggak ada maksud apa. Saya juga sekalian mau lihat kondisinya Pak Hansip, apakah masih di situ atau udah pulang. Karena tadi udah dibersihkan juga sih kodam-kodamnya. Semoga aja beliau sehat. Ya, sahabat, nggak apa-apa. Kok tiba-tiba Allah menakdirkan kuncinya ketinggalan ini, kenapa? Yang lain suruh balik pada nggak mau. Saya cuma sama kameramen, sama Dani. Mana ini Dan? Umi yang suruh maju. Dan jangan ketawa aja kamu, Dan. Ada sepeda mau subuh. Kok mau subuh lambeku. Sik, klerung lamtur ini. Maklum, sahabat. Coba kameramen, masih banyak orang di sana. Lihat. Pak Hansip. Loh, ini kan Pak Hansip. Aduh, diam. Loh. Si. Pak Hansip mau pulang? Iya, mau pulang ini. Gimana keadaan sampean? Ya masih. Udah sehatan belum? Ya alhamdulillah, tinggal kakinya doang yang sakit. Kok sepatunya nggak dipakai? Aduh, nggak bisa make ini, sakitnya minta ampun ini. Sekarang jalan kaki? Iya. Nggak bawa motor? Nggak bisa, kalau motor gimana, kakinya udah kayak gini. Terus kenapa nggak diantar tadi? Udah nggak apa-apa, jalan kaki aja. Pak Lurah kemana? Kurang tahu tadi ya. Ini saya habis diajar sama itu dukun Sugeng itu. Kok nggak pakai alas kaki? Alas sepatunya dipakai? Nggak bisa make ini, kakinya udah sakitnya minta ampun ini. Terus gimana sekarang? Baru percaya kalau si Sugeng itu benar-benar dukun santet? Atau masih membela si Sugeng? Ya percaya, cuman saya sama Pak Sugeng takut banget sih, biarpun keamanan auranya itu terlalu mistis gitu. Oh, gara-gara sampean takut. Iya. Akhirnya di depan kita kayak gitu kamu membela si namanya yang Sugeng itu. Sebenarnya sampean udah tahu nggak kalau dia itu dukun santet? Ya tahu, cuman kita kayak ketekan gitu kalau depan gitu. Jadinya ya maaf, beribu maaf, bohong tadi itu saya. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh nggak malu dengan seragammu ini? Sebagai laki-laki jangan mentalnya mental tempe. Tahu nggak, gobis. Mau apa lagi kita kalau depan
udah nggak bisa, saya udah takut, bener-bener takut sama itu Pak Sugeng itu. Kalau sampean takut berhenti aja, jangan kerja pakai ini, malu-maluin seragamnya aja. Sebenarnya sampean itu tahu kalau dia itu dukun santet. Ya tahu. Cuman Terus ya, kenapa dari kemarin-kemarin sampai membela? Ada yang nggak beres ini Dan. Duduk sih. Saya masih ada urusan sama sampean kalau kayak gitu. Pak Hansip macam apa sampean ini? Masa jadi Pak Hansip mentalnya mental gubris? Tempe. ya tadinya sih ngebela itu cuman ngebela bohongan saya. Ya tahu kalau dia emang punya ilmu santet, cuman ya tadi itu kalau ada Pak depan gitu langsung lemah kita mau ngadepinnya Jangan-jangan gitu. dapat sogokan kamu ya? Enggak dapat apa-apa. Jangan-jangan kurang gaji ya? Cuman ngadepinnya doang itu, auranya itu kayak langsung gimana gitu. Kalau Jadi, kurang gaji ngomong. ya kalau gaji mah cukup dari ya ini keamanannya, Tapi cuman ya malu-maluin pakai seragam Hansip, tapi kamu bisa membela orang yang salah. Hansip itu kan harus tegas, berani membela yang benar, bukan malah mendukung kezaliman. Berhenti aja kalau gitu dari pekerjaan ini. ya besok-besok yang namanya kita salah, sekali lagi mohon maaf, emang saya salah. Terus kedepannya mau gimana? Mau tetap kerja ini? Ya mau kerja apa lagi, cuman ini kerjaannya tiap hari jadi keamanan di sini. Salahnya itu berbohong banyak orang. Sampean itu seharusnya di sini tugasnya menjaga keamanan, ya, berpihak kepada yang benar. Sampean malah mendukung kezaliman. Menurut saya berhenti aja deh kamu kerja kayak gitu. Kita ini manusia biasa, mau gimana nggak bohong. Udah dikirim santet 2 kali, terus ngadepin lagi, bertemu banyak orang kayak tadi tuh, ya mau apa lagi. Ya berbohong itu bisanya supaya kita nggak sakit lagi. Astagfirullah, berarti sampean melawan Ustadz Yudi bentak-bentak kayak gitu hanya karena ketakutan. Iya emang takut Sama nggak punya sama iman? dukun. Ya namanya orang tertekan udah lupa segalanya, Me. Gimana Dan? Kita hajar aja orang kayak gini nih, mentalnya mental tempe gubis ini Dan. Kita hajar aja. Umi itu paling nggak suka jengkel kalau ada laki-laki kayak gitu, cemen. Terus gimana? Besok kamu gimana? Ya untuk kedepannya ya pengennya seperti biasa lagi, nggak takut sama itu. Ntar kalau ada apa-apa ya minta tolong sama ustadz itu. Sekali lagi ya minta maaf, saya minta maaf, saya yang salah, berbohong Jangan itu. ulangin. Ya janji saya. Kamu ini malu-maluin. Apa nggak malu sama warga sini? Bentak-bentak Ustadz Yudi, bentak-bentak Ryan yang lain. Saya pikir kamu itu bener di jalan yang bener. Apain kamu takut sama dukun santet? Nggak takut gimana, kita udah dikirim 2 kali nyampe muntang panting kayak itu, terus ngadepinnya lagi, takutnya dikirim lagi saya. Ya nggak ada jalan lain, biasanya berbohong supaya nggak dikirim santet lagi gitu. Dukun santet itu tidak perlu ditakutin. Dukun santet itu perlu dimusnahkan, dibasmi. Kalau semakin takut, maka dukun santet di Indonesia ini akan merajalela. Seperti Pak Sugeng itu, tahu nggak? Kenapa? Orang sini nih gampang sekali ditakut-takutin. Mati, sehat itu ada di tangan Allah. Makanya hati ini harus dibersihkan biar nggak gampang kena santet. Kalau hati sampean masih condong sana condong sini, wajar lah gampang kena santet. Ya untuk kedepannya ya itu tadi saya minta tolong gimana caranya biar nggak disantet lagi gitu. Pusing saya menemukan orang kayak gitu, laki-laki cemen. Layak nggak Dan disebut mentalnya gubis? Nggak layak. Memangnya kamu 11-12 sama dia? Bilang nggak layak lagi. Umi itu paling jengkel kalau ada laki-laki kayak gitu. Nggak ada ketegasan sama sekali. Udahlah, saya pasrah, mau diapain emang udah salah.
Terus sekarang mau kemana sampean? Ya, mau pulang, udah nggak kuat kaki ini. Mau pulang. Jalan kaki mau pakai sepatu udah nggak bisa, naik motor apalagi. Sesampainya di rumah jam berapa aja nggak apa-apa, mau jalan kaki aja. Sampean masih mau melakukan lagi kayak gitu nggak? Berbohong lagi nggak? Udah nggak mau Kalau bohong sampean lagi. sampai melakukan kayak gitu, tak sumpahin sampean. Tak sumpahin jadi kera. Jangan nih, jangan. Iya Dan. Berani nggak tak sumpahin jadi kera? Jangan. Ntar kalau jadi kera beneran, aduh tambah susah ini. Udah nggak bisa ngamanin kampung. Ngamanin kampung, ngamanin diri sendiri aja kayak gitu, gimana mau ngamanin kampung? Ngamanin si dukun santet si Sugeng aja nggak sanggup, malah ketakutan, takut kena santet, malah mendukung kezaliman. Gimana mau ngamanin kampung sampean? Gimana nggak takut kita, udah kalau dikirim kayak itu langsung roboh pontang panting, nyampe 2 kali kirim lagi. Ya terpaksa. Justru orang yang seperti sampean ini dikerjain oleh dukun santet, dimanfaatkan oleh dukun santet karena gampang percaya. Dukun santet itu tidak perlu ditakutin. Dukun santet itu perlu dibasmi, dimusnahkan. Jangan malah jadi pendukungnya. Lama-lama ikut tuh jadi dukun santet sekalian sampean. Nggak mau jadi dukun santet, maunya ya gini aja. Cuman kedepannya biar gimana, biar nggak ada kayak gini lagi gitu. Minta tolong sama ustad-ustad, khususnya sama Umi, tolong bilangin gitu. Enak banget minta tolong. Kamu pikir siapa minta tolong sama kami? Di awal aja sampean itu udah berbohong. Mana ada kepercayaan, netizen aja nggak akan percaya sama sampean. Kan bohongnya kita dalam tekanan, Mi, takutnya disantet lagi gitu. Berarti bohong dibenarkan gitu. Ya bukannya gitu, soalnya kita kalau mikirin sakitnya, kalau nggak bohong waktu itu takutnya diginin lagi, saya udah jatuh lagi. Sakit di dunia udah ketakutan, dasar mental tempe, gubis. Belum di nerakanya nanti dibakar. Udah, saya nggak serantan, nggak telaten ngomong sama orang kayak gitu. Gubis, pulang. Saya nggak mau lihat kamu kayak gitu lagi. Kalau kamu memang benar-benar nggak mau ngulangin, sampean itu masih mendukung si Sugeng, tak sumpahi jadi kera sampean. Ya udah cukup, udah nggak mau ngedukung lagi, udah yang udah ini udah mau pulang aja. Ya udah pulang. Assalamualaikum. Salam. Jengkel saya. Ada orang kayak gitu. Jengkel nggak sahabat? Udah tahu ternyata si Sugeng itu dukun santet, masih dibela. Teman-teman jengkel nggak? Orang kayak gitu namanya layak untuk disantet. Katanya emosi nggak boleh sahabat. Astagfirullah. Marah nggak boleh katanya. Aduh, kena setan juga saya. Saya itu paling greget kalau ada laki-laki cemen. Masa laki-laki itu kan seharusnya jadi kepala rumah tangga, ya nggak? Tegas, berani, membela kebenaran. Hanya gara-gara santet. Santet itu nggak perlu ditakuti sahabat. Harusnya dibasmi, diperangi. Nggak percaya? Itu dukun-dukun santet yang sekarang merasa jadi dukun santet, meresahkan warga dimanapun berada. Banyak sekali kita yang biasa membasmi dukun santet kewalahan, siang malam ditelepon, yang kakinya gosong lah, yang nggak bisa gerak lah, yang perutnya melembung lah, yang anaknya ditakut-takuti masih kecil lah. Ini kelakuan dukun santet. Sekarang masih menemukan laki-laki yang kayak gitu, udah tahu itu dukun santet masih dibela, berantem sama ustadz-ustadz kita. Saya kok malah ngomel-ngomel sendiri sahabat. Aduh, pusing. Dan Umi tadi kesini mau ngapain Dan? Ngambil kunci. Aduh, sampai lupa tujuan awal. Ketemu gubis. Gubis sahabat. Umi jadi error. Gimana netizen coba? Jengkel enggak? Coba kalau di depan sampean tahu kalau itu dukun santet dan tahu di kampung kalian itu ada dukun santet, seharusnya kan dimusnahkan, malah didukung ini. Capek enggak? Capek. Tapi apa boleh buat sahabat? Ya ini memang udah jalan kita, jalan Umi juga. Mau nggak mau harus menjalani nih. Dan berapa menit Dan? Coba Dan. 13 menit. Aduh, 13 menit sahabat. Masih kangen sama saya nggak? Atau masih kurang saya ngomel-ngomel? Pusing. Ingat nggak Dan? Tadi kunci taruh mana?
kita kerjain aja Dan. Yang di mobil kita kerjain, biar nunggu kita agak lama Dan. Ya sahabat, temenin Umi nih. Oke. Temenin Umi yang di mobil Ustadz Yudi itu kan orangnya juga gampang emosi tuh sahabat. Kita kerjain aja. Pura-pura kuncinya kan hilang. Kita udah dikerjain sama Hansip. Udah tahu kalau itu dukun, bilangnya bukan dukun. Sekarang gantian kita ngerjain Gus Idris sahabat. Gimana? Setuju? Kita kerjain. Biar kita ya dibodohin juga deh. Gimana Dan? Dukung nggak Dan? Siap Mi, dukung. Mantap. Kita lama-lama aja di sini sahabat. Ayo bantu ngobrol. Kadang tuh jengkel. Ya, kita kayak gini nih. Ada dukun yang menjengkelkan, tapi kadang ada juga hiburannya kita. Ini Hansipnya. Aduh. Coba ada nggak kalau sampean sahabat yang di luar sana punya pasangan nih, punya cowok, punya suami, mentalnya mental tempe, loko pae, ya loko pae. Gak zaman udah. Sekarang gak zaman. Cowok itu cemen, gobes. Apa sih tahu gobes nggak? Lempem. Habis gobes dikulup itu. Pusing saya. Ayo Dan, kita ambil kunci. Kamu ambil kunci dulu Dan. Tak tunggu di sini Dan. Sambil kita ngerjain Gus Idris agak lama-lama ya. Udah, kamu sana. Ambil kunci tak tunggu Dan. Pusing. Kuncinya di mana ya? Aduh, susah ini sahabat. Bisa mobil kunci. Kunci, kamu kemana ya kunci? Kalau cari di sini, masa di jalan masa ada ya? Umi lupaan pasti. Mungkin di sini ya. Coba kita lihat dulu sahabat. Aduh, susah. Umi ini lupaan sahabat. Keseringan lupanya naruh kunci. Mana ya? Kok gak ada ya? Kembali ke Umi aja dah. Susah. Bilang gini aja tuh. Gak ada Mi. Kunci memang gak ada. Susah. Angel. Ayo dah kita kembali ke Umi aja sahabat. Kita bilang dengan sejujur-jujurnya. Gimana Dan? Ketemu kuncinya Dan? Gak ada Mi. Kamu jangan bohong sama Umi lagi. Umi udah dibohongi Pak Hansip, kamu masih bohong lagi sama Umi. Ketemu nggak kuncinya? Gak ada. Ya memang nggak ada. Barusan Ryan telepon, katanya ada di kesa, ada di kantong celananya Dan. Astagfirullah, kita dikerjain Mi. Nasib kita kenapa sial malam ini? Gak tahu. Astagfirullahaladzim. Awas nanti Ryan itu ya. Udah dikerjain Pak Hansip, tahu kalau itu dukun santet, ditambah Ryan. Kita kerjain balik. Kerjain balik aja Mi. Biar mereka menunggu lama. Kita lama-lama ngapain Dan? Ayo kita cari tebu. Siap. Waduh. Di pinggiran sana ada tebu Dan. Iya, tapi gak bawa pisau Mi. Tenang, gigi kamu kan masih kuat. Aduh, nanti copot Mi giginya. Udah, gitu aja. Kita cari tebu dulu Dan. Siap. Kita kerjain, cari tebu. Kita malam ini udah dikerjain 2 orang. Seharusnya kita udah memberantas dukun. Iya. Gelut dengan dukun, duel dengan dukun, malah dikerjain. Apa kita kerjain banyak kempusin aja Mi? Jangan kurang aja kau. Kualat gusnya kamu. Kualat gusnya kamu nggak bisa gede nanti Dan. Jangan main-main. Susah ini. Pocong apa itu? Mana? Itu. Pocong seperti apa? Bukan itu Mi. Pocong. Bukan. Pocong cari kamu Dan. Bukan. Pocong. Ternyata Karung. karung. Astagfirullah. Karung. Saya pikir Bukan pocong Mi. pocongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah Dan, temenin tuh karung Dan. Umi tak kembali. Pusing. Closing aja. Ya udah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.